Di video kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan ya tentang format gambar JPEG atau JPG dan format gambar PNG ya. Jadi dua format gambar ini sering kita gunakan atau aplikasikan dalam kerja atau proyek sehari-hari ya. Nggak peduli itu teman-teman backgroundnya desain grafis ataupun karyawan yang bisa mengerjakan PowerPoint, Excel, Word dan lain-lain, itu pasti mengimport gambar formatnya JPEG, PNG ataupun GIF ya. Tapi GIF next saya akan terangkan ya. Jadi ini dua format gambar yang sering kita gunakan dan yang mungkin yang masih awam belum tahu tentang apa itu JPEG dan PNG, langsung perhatikan video ini ya teman-teman ya. Oke, di sini saya buka Photoshop. Ini bukan hanya bisa menggunakan Photoshop, tapi bisa menggunakan software 2D yang lainnya. Bisa Corel, bisa Adobe Illustrator ataupun yang lain-lain ya. Photoshop ini cuma buat media aja teman-teman ya. Jadi di sini saya akan contohkan, saya akan import 4 gambar ya teman-teman ya. Yaitu gambar Super Mario yang ada backgroundnya atau JPEG. Di sini ada PNG juga teman-teman. Di sini saya akan jelaskan dulu sebelum saya akan lebih lanjut ya teman-teman ya. Di sini saya fit on screen dulu teman-teman. Gambar yang pertama ini Super Mario, ini formatnya JPEG karena JPEG itu ada backgroundnya ya teman-teman ya, bener-bener nggak bisa real ya teman-teman ya. Backgroundnya yang mana, yaitu gradasi warna di belakang objek, yaitu orange ke kuning dan ke orange lagi, ini namanya background. Ini formatnya JPEG ya. JPEG itu singkatannya Joint Photographic Export Group ya. Dan format JPEG ini mulai dipakai standar ISO itu sekitar tahun 1992 ya teman-teman ya. Kalau nggak salah menurut referensi yang saya dapat, format JPEG ini muncul di pertengahan tahun 90-an. Dan semua lensa kamera saat ini memakai format JPEG ini ya teman-teman. Jadi hasil gambar fotonya teman-teman dari HP, dari kamera, dari DSLR ataupun yang lain, itu formatnya JPEG karena udah standar ISO ya. Dan format JPEG ini tidak mendukung latar belakang yang transparan karena ada backgroundnya ya. Dan udah terkenal dengan ekstensi .jpg ataupun .jpeg ya atau JPEG ya. Kualitasnya juga sangat tinggi sesuai dengan hasil fotonya atau hasil gambarnya. Tapi ukuran kalau kita save itu lebih kecil ya daripada PNG. Ini JPEG ya. Dan JPEG ini bisa menampilkan jutaan warna teman-teman ya. Oke, untuk yang kedua sebelum saya lanjut, di sini saya jelaskan PNG. Inilah PNG tanpa background ya. Kalau PNG terkenal di semua desain itu, juga di Photoshop itu backgroundnya kotak-kotak seperti kotak papan catur ya, tapi sedikit agak hitam tapi keabu-abuan. Ini JPEG teman-teman, udah nggak ada backgroundnya seperti yang JPEG tadi ya. Ini PNG teman-teman ya. Ini bisa kita gerakkan seperti ini, udah nggak ada backgroundnya. Kita bisa rubah atau masukkan ke dokumen. Ini namanya PNG teman-teman ya. PNG ini teman-teman singkatannya Portable Network Graphic. Ini bisa juga menampilkan seperti JPEG, jutaan warna sesuai dengan hasilnya. Kualitasnya tinggi, tapi kalau kita nge-save ukurannya PNG itu pasti lebih besar dari format JPEG meskipun ukurannya sama ya. Ini PNG, hasilnya simpan nanti memorinya pasti lebih besar. Misalkan kalau JPEG ini ukurannya sama ya, 1600 pixel kali 900 pixel. JPEG kalau saya save itu tadi seperti yang teman-teman lihat ya. Ini kalau nggak salah ini ukurannya, yaitu kalau kita klik kanan properties ya. Di sini ukurannya 385 KB ya. Tapi kalau yang ini PNG ini kalau kita properties dia lebih besar ya, 440 kilobyte teman-teman ya. Beda sih, beda sedikit tapi tetap beda ya teman-teman ya. Oke, itulah kegunaannya, bedanya penjelasan dari format JPEG dan PNG. Dan PNG ini umumnya digunakan untuk di website, di dokumen yang tanpa background ya teman-teman ya, yang benar-benar transparan seperti teman-teman menggunakan Excel, PowerPoint, Word dan lain-lain ya. Dan ini banyak digunakan juga untuk keperluan editing ya, format PNG ini ya. Dan kalau nggak salah ini sesuai yang referensi saya dapat, ini dirilis lebih muda daripada JPEG, yaitu sekitar tahun Oktober 1996 format PNG.
Oke, ini penjelasan teori tentang JPEG dan PNG ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan coba import dua gambar background, yaitu pemandangan dan template-nya sertifikat ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat, misalkan teman-teman kalau mau mau ngambil gambar atau menempelkan gambar di dokumen, itu harusnya saya sarankan memakai PNG. Umumnya 99% itu PNG ya. Kecuali kalau yang misalkan yang teman-teman belum bisa ngedit menghilangkan formatnya atau format backgroundnya, itu teman-teman saya udah ajarkan di channel saya itu cara menghilangkan background yang mudah ya teman-teman ya, menjadi dari JPEG menjadi PNG, dan akhirnya kita bisa buat untuk pengerjaan dokumen ataupun editing ya. Contohnya ini JPEG ya teman-teman ya. JPEG kalau emang saya tarik, misalkan saya mau masukkan ke template-nya sertifikat, dan di sini pasti akan backgroundnya belum kita hapus karena ini JPEG ya. JPEG tadi udah saya jelaskan tidak mendukung latar belakang transparan. Jadi di sini teman-teman mau ditempelkan dimanapun, dia akan pasti mengganggu dengan background piagam sekitar ya, yaitu backgroundnya yang orange, kuning, oranye ini akan mengganggu backgroundnya sertifikat ya. Padahal kita mau ngambil Super Mario-nya aja. Jadi disarankan seperti yang saya tadi bilang, yaitu format PNG yang lebih disarankan ya. Oke, di sini saya hapus. Coba kita balik ke yang PNG. Misalkan PNG ini yang kita butuhkan, kita masukkan ke template sertifikat. Nah, ini kan enak ya, teman-teman ya. Tinggal kita Ctrl T, kita atur besar kecilnya, ditaruh di mana. Ini kan nggak mengganggu format ya. Misalkan ditaruh di atas pun sekecil apapun dia nggak mengikut background defaultnya ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Itulah kelebihan dari format PNG, itu kita bisa atur tidak tidak menutupi background aslinya kalau kita buat dokumen. Sama seperti di mountain ini, misalkan yang Super Mario tadi kita blok di mountain, ini enak kan, bener-bener kayak real ya teman-teman ya. Kita bisa kecilin, misalkan ditaruh di mana, mau ditaruh di atas gunung pun ya nggak masalah teman-teman ya, karena ini emang udah PNG ya. Ditaruh sini juga nggak masalah, mau dimiringkan sedikit dia nggak mengganggu background aslinya ya teman-teman ya. Ini PNG, jadi umumnya 99% itu kalau kita ngebuat dokumen atau presentasi PowerPoint itu biasanya menggunakan website juga itu menggunakan format PNG ya. Website juga ada yang JPEG sih digunakan ya. Tapi kalau yang misalkan yang formatnya JPEG ini kita taruh di mountain, langsung kita copy seperti ini, nah ini kan backgroundnya masih ada ya teman-teman ya. Ini harus dihilangkan karena formatnya JPEG. JPEG itu backgroundnya masih ada ya. Masa kita taruh seperti ini, pasti akan nutupin gambar gunungnya atau gambar pohonnya. Jadi ini tidak disarankan ya format JPEG ya teman-teman ya. Jadi intinya PNG dan JPEG itu ada sedikit perbedaan, kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Dan umurnya lebih tua muncul dulu yaitu JPEG ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu kelebihan PNG kalau dibuat ngerjain dokumen ataupun apapun yang dipakai umumnya PNG. Cara menghilangkan untuk background seperti ini saya udah jelaskan, ada tutorialnya di video saya di channel ini ya, cara menghilangkan background. Bisa saja kalau emang layarnya seperti ini teman-teman bisa hapus seperti ini udah hilang teman-teman, saya udah ajarkan ya, ini udah jadi PNG. Nah, udah jadi PNG ya. Jadi itulah sedikit tentang penjelasan dan kegunaan juga sejarahnya dari JPEG atau JPG atau Joint Photographic Expert Group, dan sebuah format gambar PNG ya, yaitu Portable Network Graphic ya teman-teman ya. Dan udah saya contohkan cara penggunaannya. Di sini saya bukan tutorial Photoshop ataupun tutorial yang lain, tapi lebih untuk menjelaskan perbedaan, kelebihan dan sejarah dan penggunaannya dari format gambar yaitu JPEG ataupun PNG ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kurang lebihnya, ini cuman sedikit aja penjelasan yang biasa digunakan untuk dunia desain. Kalau ada kurang lebihnya teman-teman bisa silakan di share di kolom komen ya, atau ada pertanyaan mungkin. Jadi itu saja tutorial. Jadi itu saja penjelasan tentang sharing
menjelaskan tentang format JPEG dan PNG. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.